tayangan, kemudian ada video, kemudian ada soal-soal tahun sebelumnya, ya. Kemudian ada juga buku-buku, ya, buku-buku standar akuntansi pemerintah, kemudian Bultek, itu semuanya saya siapkan di Google Classroom. Saya siapkan di Google Classroom. Jadi nanti teman-teman silakan akses, ya, untuk materi-materi pembelajarannya silakan nanti diakses di Google Classroom, Dan saya juga sudah menyiapkan beberapa video, ya, beberapa video pembelajaran baik itu di KLC, ya, dan juga di YouTube, di KLC dan di YouTube, dan semuanya sudah saya linkkan dengan Google Classroom. Jadi artinya nanti teman-teman silakan nanti membuka Google Classroom, ya, isinya apa saja, dan itu nanti materi-materi yang akan kita pelajari bersama, ya, materi-materi yang akan kita pelajari bersama. Nah, ini kebetulan untuk yang Akpem 2, ya, Akpem 2 ini prodi D3 akuntansi ini mengamanahkan ke saya ini jadi dosen koordinator untuk Akpem 2. Cuma memang RPS-nya belum kita RPS-nya belum kita diskusikan dengan dosen-dosen yang lain. Jadi kita masih menggunakan acuan RPS di semester kemarin. Ya, semester kemarin itu teman-teman yang semester 4 di D3 reguler, ya, ini juga sudah belajar Akpem 2, dan kita sementara ini kita menggunakan RPS, ya, rencana pembelajaran semesternya menggunakan RPS yang yang semester kemarin. Nah, ini nanti kita akan diskusikan lagi RPS-nya. Ini karena waktunya belum dapat gitu, ya. Nanti mudah-mudahan di minggu ini bisa kita diskusikan di antara dosen-dosen Akpem 2 yang ada di D3 Alek program, ya. Nah, sementara nanti untuk RPS-nya, ya, RPS-nya kita masih menggunakan RPS yang semester lalu, ya. Jadi saya buka dulu, ya, teman-teman masih bisa ngikuti kan, ya, bisa mengikuti apa yang saya buka, ya. Siap, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi ini Google Classroom kita itu ini. Nanti teman-teman setiap kita belajar, jadi di awal sekali nanti silahkan nanti teman-teman untuk mengisi presensi terlebih dahulu, ya, Kemudian nanti ini ada video pembelajaran, cuma ini belum lengkap, ini baru tiga bagian gitu, ya, 3 bagian. Tapi untuk slide presentasinya ini insya Allah sudah lengkap dari pertemuan pertama hingga nanti pertemuan terakhir, ya. Ini slide presentasi, ya, misalnya pertemuan pertama hari ini, ya, ini tentang sistem akuntansi pemerintah pusat. Nah, ini kalau kita lihat materinya, ya, tinggal nanti kita download materinya. Terus kebetulan di pertemuan pertama ini juga sudah ada video pembelajaran, ya, video pembelajaran. Nah, ini video pembelajaran sudah saya bikin, ya, ada sebagian yang di KLC, ada yang di YouTube, ya. Karena di KLC kan dibatasi, ya, maksimal cuma 10 menit, ya, sehingga terdiri dari beberapa series, ya. Jadi misalnya ini nanti untuk pertemuan pertama hari ini di KLC-nya ada 5 series, ya. Ini series pertama, terus ini series kedua, ini series ketiga, series keempat, series kelima, ya.
kemudian nanti dilanjutkan dengan series ke-6 yang di YouTube. Jadi teman-teman nanti bisa klik ya, klik dari sini saja, kliknya dari sini, tinggal nanti kita dengerin ya, kita dengerin. Kemudian yang berikutnya ini slide presentasinya ya, slide presentasi apa yang kita pelajari ya dari pertemuan pertama hingga nanti pertemuan terakhir. Kemudian ini buku ajarnya. Ini buku ajar ini kemarin yang menyusun tim dosen ya, tim dosen. Jadi misalnya pertemuan pertama ringkasan materinya sudah diberikan di situ ringkasan materinya. Nah, pertemuan kedua ini belum ada. Pertemuan ketiga ya, ringkasan materinya. Gitu terus ya. Jadi ini materi-materi ini ya, materi-materi ini nanti silakan dicoba untuk dilihat-lihat ya, materinya dilihat-lihat ya, ini untuk buku ajarnya. Kemudian ada juga ini buku referensi. Kalau tadi sebetulnya ini 1 sampai dengan 6 tadi ya, ini ringkasan materi ini, ringkasan materi. Kalau yang ini ya, yang ini buku referensi ini. Ini buku referensi ya tentang akuntansi pemerintah pusat. Cuma memang ini belum diupdate bukunya. Ini ini ketinggalan ya, bukunya ketinggalan, belum ada updatingnya. Jadi nanti kita update lewat pembelajaran di kelas. Karena ada beberapa aturan-aturan ya baru yang belum masuk ke dalam buku ini. Kemudian yang berikutnya ini ada soal-soal latihan ya, soal-soal latihan. Ini bisa dipelajari juga nanti soal-soal latihannya ya. Kemudian ini ada buletin-buletin teknis yang nanti mendukung pembelajaran kita. Ada soal ya dari ujian akhir semester pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kemarin 2020 belum saya upload di sini, nanti saya coba untuk upload. Nah, ini nanti untuk pengumpulan tugas ya. Kalau saya memberikan tugas, nanti pengumpulan tugasnya nanti saya buatkan folder di sini untuk pengumpulan tugas. Kemudian ada RPS ya. Kemudian ada peraturan-peraturan tentang akuntansi pemerintah. Ya, peraturan-peraturan tentang akuntansi pemerintah ini aturan-aturan yang relevan yang akan kita gunakan juga. Oke, saya akan buka dulu yang RPS-nya ya. Kita lihat dulu RPS-nya. RPS-nya itu ini. Jadi untuk RPS akuntansi pemerintah 2 ya, capaiannya nanti apa yang akan kita capai dalam pembelajaran akuntansi pemerintah 2. Ini diharapkan nanti mahasiswa itu mampu menyusun laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian ini ada beberapa referensi ya, referensi yang kita gunakan ya dari modul bahan ajar yang tadi saya share di di folder buku tadi ya. Ini kan ada modul-modul bahan ajar dan juga tayangan-tayangan yang sudah saya siapkan. Kemudian yang utama ini ada standar akuntansi pemerintah ya, PP 71 tahun 2010 ya, PP 71 2010. Ini sepertinya juga sudah ada di di folder yang saya siapkan. Kemudian ada kebijakan akuntansi pemerintah pusat ya, PMK 225 2019. Kemudian ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Ada jurnal akuntansi pemerintah pusat ya. Kemudian
penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, kemudian ada BAS, ya, bagan akun standar, ya, baik itu yang ditetapkan oleh PMK dan juga keputusan Dirjen Perbendaraan, kemudian ada seri akuntansi pemerintah Indonesia, ya, ini buku, ya, buku yang tadi saya sebutkan ini bukunya sebetulnya buku lama nih 2014, tapi kan sekarang sudah banyak nih ketentuan-ketentuan baru yang terbit setelah buku ini terbit, ya. Tadi ada PMK tahun 2019, 2016, 2018 gitu ya. Jadi buku ini belum diupdate dengan ketentuan-ketentuan terbaru, tapi masih relevan untuk dipelajari. Tapi nanti untuk updatingnya kita menggunakan aturan-aturan yang baru. Kemudian ini referensi-referensi pendukungnya, ya, referensi pendukungnya. Kemudian ini materi yang akan kita pelajari teman-teman di paruh pertama sebelum UTS. Ini nanti ada 7 bagian yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, ini sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Jadi bagaimana pemerintah pusat ini ketika menyusun laporan keuangan, ya, ini kan nanti disupport, didukung oleh sistem akuntansi yang ada. Ya, kalau di dalam strukturnya sistem akuntansi pemerintah pusat itu dibagi menjadi 2, ya. Jadi ada sistem akuntansi instansi. Ini sistem akuntansi yang digunakan di seluruh kementerian negara atau lembaga, ya, itu disebut dengan SAI. Aplikasinya saat ini dinamakan dengan SAIBA, gitu ya, sistem akuntansi instansi berbasis akrual. Jadi menyusun laporan keuangan itu menggunakan aplikasi komputerisasi, yaitu SAIBA. Dan nantinya SAIBA ini nanti akan digantikan dengan Sakti, ya, dengan Sakti. Jadi sistem aplikasi keuangan terintegrasi. Kemudian tadi di sistem akuntansi pemerintah pusat dibagi menjadi 2, ya. Yang pertama ada SAI, sistem akuntansi instansi, dan yang kedua nanti ada sistem akuntansi bendahara umum negara, SABUN, ya. Jadi nanti SABUN ini kewenangan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Jadi nanti SABUN akan menghasilkan laporan keuangan bendahara umum negara, SAI nanti akan menghasilkan laporan keuangan instansi, ya. Jadi laporan keuangan namanya, kalau di instansi namanya laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga, kalau di SABUN, ya, namanya laporan keuangan bendahara umum negara. Laporan keuangan yang dihasilkan ini kemudian nanti akan dikonsolidasi, digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah pusat, LKPP. Nah, inilah yang akan kita pelajari di pertemuan pertama hari ini, ya. Jadi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Jadi bagaimana pemerintah pusat membuat laporan keuangannya secara berjenjang, ya, untuk seluruh instansi yang ada di menyebar dari Aceh sampai dengan Papua, gitu ya. Bagaimana menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dengan tadi membagi menjadi 2 sistem utama tadi. Kemudian yang kedua nanti kita akan mempelajari jenis-jenis dari laporan keuangan pemerintah pusat, ya. Ini tentunya teman-teman juga sudah belajar ini ketika belajar di Akpom 1, ya, Akpom 1. Kemudian ada akuntansi anggaran dan akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, beban, dan juga transfer. Ini pertemuan keempat. Pertemuan kelima, ini akuntansi kas dan setara kas. Keenam, ini akuntansi piutang dan persediaan. Ketujuh, kita overview seluruh materi, ya, sebelum nanti kita melaksanakan UTS. Jadi kita overview, kemudian ke-8 nanti UTS, ya. Kemudian setelah UTS ini materi-materi yang akan kita pelajari setelah UTS, ya. Ini ada akuntansi aset non lancar, ya. Jadi ada aset tetap, ada konstruksi dalam pengerjaan, gitu ya. Jadi kalau ada
dibangun gedung ataupun jalan ataupun jembatan gitu ya, di mana pembangunan itu berlangsung melebihi 1 tahun, 1 periode gitu ya, di mana di akhir tahun itu nanti masih ada progres pembangunan yang dijalankan, dilaksanakan. Berarti ada aset yang belum selesai pengerjaannya. Ini yang disebut dengan konstruksi dalam pengerjaan. Jadi ketika posisi 31 Desember, waktu pembangunan, ini ada aset-aset yang belum diselesaikan. Pengerjaannya itu belum selesai, gitu ya. Tapi tetap harus kita laporkan. Ini sebagai bagian dari aset non-lancar. Nanti akan kita masukkan di dalam satu pos namanya KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian ada aset lainnya. Kemudian di pertemuan ini butuh 2 kali pertemuan ya. Kemudian di pertemuan ke-11 nanti kita akan mempelajari bagaimana ketika pemerintah kita ini berhutang ya, berhutang ke negara lain atau ke donor atau ke lembaga multilateral gitu ya. Kemudian utangnya itu tentunya dalam bentuk falas, valuta asing. Ya, bagaimana kita mencatat transaksi falas? Kemudian apa yang akan kita lakukan ketika nanti misalnya di 31 Desember, apakah kita harus melakukan adjustment atas dinamika kurs yang berlaku ya di negara kita? Karena kadang kursnya ini kan kadang melemah, kadang menguat gitu ya, tapi banyakkan melemahnya. Terus apakah nanti kurs itu mempengaruhi ya jumlah utang pemerintah kita ya ke negara lain ya. Jadi ini juga akan kita bahas di akuntansi utang jangka panjang, dan juga bagaimana ketika pemerintah ini melakukan penyertaan modal negara PMN ya, PMN kepada BUMN. Kita tahu negara kita punya banyak BUMN ya, ada Pertamina, ada Telkom ya, kemudian ada PLN gitu ya, ada apa namanya semen ya, pabrik semen dan sebagainya. Nah, bagaimana atas investasi-investasi yang dilakukan oleh pemerintah ini, pencatatannya seperti apa? Kapan kita menggunakan metode cost, equity gitu ya, untuk total investasi ini. Terus bagaimana kalau misalnya pemerintah kita, negara ini ikut di dalam investasi yang apa namanya diselenggarakan secara internasional ya, secara internasional. Jadi kita juga punya kontribusi dalam misalnya dalam apa namanya pembuatan bank ya, bank infrastruktur internasional gitu ya. Nah, bagaimana mencatat itu semuanya? Ini termasuk dalam kelompok nanti investasi jangka panjang ya. Kemudian 12 dan 13 ini akuntansi badan layanan umum ya. Jadi semangat kita negara kita salah satunya untuk memberikan layanan publik yang lebih baik ya, dengan meniru prinsip-prinsip yang berlaku di swasta. Nah, kita kemudian apa namanya pemerintah kemudian membuat satu badan ya, badan otonom yang disebut dengan Badan Layanan Umum. Di dalam BLUI ini kan banyak sekali fleksibilitas yang diberikan, yang berbeda dengan fleksibilitas yang ada di satuan kerja gitu ya. Kalau di Satker, begitu Satker itu menerima uangnya apa namanya ada kewajiban uangnya itu segera distorkan ke kas negara. Begitu juga dengan ketika nanti Satker ini akan menggunakan uang tadi, uangnya harus diambil dari kas negara. Nah, beda dengan BLU ya, BLU ini kan dia sebagai badan otonom, dia punya fleksibilitas. Fleksibilitasnya antara lain ketika menerima uangnya tidak distorkan ke kas negara, tapi uangnya bisa langsung digunakan oleh BLU dalam membiayai aktivitas-aktivitas layanan yang diberikan oleh BLU. Ya, jadi contohnya misalnya BLU yang
ada di rumah sakit umum pemerintah ya, misalnya ada di Sarjito, kemudian BLU yang ada di apa namanya, kalau di Jakarta berarti ada Darmais, kalau di Semarang berarti ada rumah sakit Karyadi Semarang gitu ya. Nah, kalau di Bandung ada rumah sakit Hasan Sadikin gitu. Kemudian universitas misalnya ya, ada banyak sekali universitas yang menggunakan pola layanan keuangan itu BLU ya, Badan Layanan Umum. Nah, nanti bagaimana akuntansinya untuk BLU itu seperti apa? Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan 12 dan 13. Kemudian yang berikutnya ini akuntansi migas ya, akuntansi penerimaan minyak bumi dan juga gas bumi. Ya, jadi ini merupakan bagian ya dari PNBP. Kita tahu bahwa pendapatan negara kita itu paling besar itu dari pajak. Ya, dari pajak, kemudian PNBP ya, baru dari hibah ya, baru dari hibah. Nah, bagaimana transaksi-transaksi yang terkait dengan minyak bumi ini? Ya, kita punya banyak sekali apa namanya cadangan minyak bumi yang ada di Indonesia, dan bagaimana melakukan apa namanya kerjasama yang dilakukan oleh negara kita dengan kontraktor migas. Seperti apa bentuk kerjasamanya dalam mengeksplorasi, mengeksploitasi kandungan minyak bumi yang ada di dalam perut bumi di Indonesia, dan bagaimana nanti pembagian keuntungannya. Berapa porsinya pemerintah, berapa porsinya badan usaha ya. Ini nanti akan kita pelajari di akuntansi migas. Kewajiban-kewajiban apa yang harus dibayarkan oleh pemerintah terkait dengan kontrak kerjasama migas ini. Nanti kita akan pelajari di akuntansi migas. Kemudian yang terakhir, nanti kita akan coba untuk bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan kementerian negara atau lembaga, dan juga laporan keuangan PUN, ya, laporan keuangan PUN. Nah, konsolidasinya seperti apa? Setelah itu nanti kita akhiri dengan ujian akhir semester UAS. Kemudian untuk teman-teman untuk model pembelajaran ya, model pembelajaran untuk Akpom ini, Akpom 2, ini sesuai dengan apa namanya teori ya, teorinya kalau kita hanya membaca atau mendengarkan gitu ya, atau cuma melihat ya, melihat ini tingkat memorisasinya rendah. Tingkat memorisasinya rendah, karena ini termasuk yang apa namanya cara pembelajaran dengan cara yang pasif ya. Nah, bagaimana supaya kita punya tingkat memorisasi yang tinggi ya, yang tinggi? Kita harus melakukan apa yang disebut dengan doing di sini, doing the real thing gitu ya. Jadi kita mengerjakan, kita melakukan ya, mengerjakan, nanti mengerjakan apa namanya soal-soal latihan ya, kemudian mengerjakan PR-PR yang sudah kita siapkan gitu ya. Ini apa namanya dengan cara seperti ini, kalau di akuntansi ini daya memorisasi kita lebih kuat ya, lebih kuat. Jadi lebih banyak nanti kita melakukan apa namanya mengerjakan soal-soal ya, soal-soal misalnya transaksinya seperti ini, nanti jurnalnya seperti apa gitu ya. Ini doing the real thing gitu ya. Jadi kita usahakan supaya nanti kita lebih banyak latihan-latihan mengerjakan soal. Untuk penilaian ya, penilaian ini masih penilaian yang semester yang lalu ya. Jadi kita belum apa namanya mendiskusikan kembali dengan dosen-dosen yang lain ya. Nah, kalau semester yang lalu teman-teman, ini penilaiannya UTS ini 30%, UAS 35%, dan aktivitasnya 35%. Nah, nanti apakah ini masih relevan? Mungkin nanti saya diskusikan dulu dengan dosen-dosen yang lain. Ya, kalau di Akpom 1 itu sudah clear kemarin, Akpom 1 kemarin ya, UTS-nya 30, UAS 30, dan aktivitasnya 40 ya.
Karena kita PJJ, jadi teman-teman banyak beraktivitas di secara mandiri, sehingga nilai aktivitasnya kita naikin ya yang di Akom 1. Nah, nanti ini untuk Akom 2-nya nanti kita akan coba untuk diskusikan kembali. Ya, nanti kalau ada info lebih lanjut yang terkait dengan penilaian nanti saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Ya. Kemudian ini aktivitas ini akan dibagi menjadi kehadiran, kemudian partisipasi di kelas, kemudian ada review, tes, kuis, dan juga penugasan. Baik itu penugasan yang individu dan juga penugasan yang kelompok. Ya. Kemudian teman-teman ini yang yang terkait dengan aktivitas ya, kehadiran kalau hadir terus ya 100% maka nilainya 100 ya. Kalau hadirnya antara 90 sampai 99% maka nilainya nanti 9. Nanti menyesuaikan nilainya ini nanti kalau kehadiran sudah otomatis sudah dihitung oleh BAAK ya. Kehadiran itu udah otomatis dihitung oleh BAAK. Kemudian untuk PR ya, PR dan juga tugas ya. Ini kriterianya PR dan tugas itu bisa sampai nilainya 100 ya. Kalau nanti PR-nya memang benar, dikerjakannya secara lengkap gitu ya. Ini 100 nilainya. Ya, tapi kalau dikerjakannya tidak memadai ya bisa kurang dari 70. Kemudian sikap ya, sikap dan juga partisipasi ya, ini nilainya bisa sampai 100 untuk sikap dan partisipasi. Jadi kalau nanti sikapnya ya, ini punya motivasi yang partisipasi yang tinggi, mampu memberikan contoh bagi yang lain. Nah, ini termasuk sikap yang bagus ya, sikap yang akan dinilai tinggi ini. Kemudian kalau nanti sedang-sedang saja gitu ya, pada umumnya ini nilainya 86 ya, 85,99, 86 ya masih A juga gitu ya. Kemudian yang kurang ya di bawah 75 nanti. Ini kira-kira gambaran yang terkait dengan apa yang akan kita pelajari ya, rencana pembelajaran semester kita dalam satu semester ini. Kita akan bersama-sama dalam satu semester ya untuk mempelajari akuntansi pemerintah 2. Untuk nanti yang bentuk RPS yang RPS yang standarnya ya, ini nanti bisa teman-teman lihat ya, RPS standarnya bisa teman-teman lihat ya, nanti misalnya pertemuan pertama nih apa yang akan kita pelajari gitu ya, materi kita apa nih, terus referensinya dari mana ya, referensinya. Nah, tadi referensinya tadi sudah diberikan semuanya di Google Classroom ya, tinggal nanti silahkan teman-teman nanti cek Google Classroom-nya ya, kemudian silakan di-download ya, silakan di-download. Ini RPS ini yang akan kita pelajari bersama. Itu barangkali yang gambaran singkat ya, gambaran singkat apa yang akan kita pelajari di Akom 2 ini. Kalau ada yang mau didiskusikan teman-teman silakan, untuk saya memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk mendiskusikannya. Ada yang mau didiskusikan? Mohon izin bertanya, Pak. Silakan.
Untuk Adis. iya Pak. Untuk absensi Pak, itu batas absensinya dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Oke. Jadi untuk absensi saya nggak begitu ini ya, nggak apa namanya, absensi jam, kalau bisa ya memang sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai itu sudah teman-teman sudah absen duluan ya, sudah mengisi presensi duluan ya. Terus cuma memang kadang-kadang memang kalau kita PJJ ini saya sangat menyadari teman-teman, saya sangat menyadari kadang akses ya, akses untuk internet itu kadang-kadang mudah, kadang-kadang susah ya. Saya kemarin pulang ke kampung saya kan di Magelang ya, di Jawa Tengah. Di Magelang itu ternyata saya kesulitan untuk mengakses internet di rumah itu ya. Di rumah itu kesulitan mengakses internet. Padahal saya harus kuliah hari Sabtu kan saya kuliah tuh. Hari Sabtu saya kuliah S3. Jadi saya harus kuliah dari pagi jam 8 sampai nanti jam 6 sore ya, kuliahnya terus kayak gitu. Nah, ternyata di kampung saya sulit ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya harus nyari akses atau jaringan yang lebih mudah gitu ya. Saya berpindah ke tempat yang lain. Nah, kalau mungkin kondisi-kondisinya seperti itu, saya sangat sangat memahami teman-teman yang memang saya yakin semuanya punya saya punya positive thinking, semuanya pengen belajar dengan baik, tapi kadang-kadang memang akses kita yang kadang-kadang kesulitan gitu ya. Jadi artinya kalaupun toh nanti teman-teman telat gitu ya, nggak apa-apa, masuk aja, telat masuk aja, tetap absen gitu, tetap absen, tetap masuk, tetap saya anggap itu sebagai masuk gitu ya. Tapi ya saya mengharapkan nanti kalau ada kendala-kendala, teman-teman bisa nanti cari tempat yang mungkin gampang aksesnya kayak gitu. Oke, Mbak. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada yang lain teman-teman? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Tadi di slide-nya ada doing dramatic presentation, maksudnya apa ya Pak? Oke. Saya buka lagi ya. Oh ya, kalian mau presentasi nggak nih? Saya tawarkan ke kalian. Kan kalian udah jauh lebih baik daripada yang teman-teman kita yang baru lulus dari SMA ya, yang reguler. Tadi yang mana ya, sebentar. Nah ini jadi ini tingkat memorisasi. Jadi ini artinya model pembelajaran ya yang melihat hubungan antara tingkat memorisasi dengan tingkat keterlibatan ya. Jadi kalau kita pembelajarannya itu pasif ya, modelnya pasif ya, kita hanya menerima secara verbal ya, menerima secara visual gitu ya. Menerima secara verbal itu mendengarkan, menerima secara visual itu kita dengan melihat gitu ya. Ini termasuk yang pasif ya. Tapi kita akan semakin memorisasinya itu semakin tinggi ketika kita semakin aktif gitu ya. Termasuk dalam hal ini apa? Keaktifannya, misalnya keaktifannya melakukan memberikan satu partisipasi di dalam satu diskusi ya. Jadi kita memberikan pendapat ya, memberikan pendapat. Ketika kita memberikan pendapat, suatu ketika nanti apa sih yang kita sampaikan itu pasti kita akan ingat gitu ya.
Jadi memorisasinya semakin meningkat. Kemudian kita memberikan masukan-masukan, memberikan pendapat-pendapat, memberikan eh, pendapat menurut kita gitu ya. Ini termasuk yang aktif ya, partisipasi yang aktif. Termasuk ketika nanti misalnya kita diminta untuk menyajikan, melakukan presentasi ya, melakukan presentasi. Ini termasuk kategori yang tingkat keterlibatannya aktif ya, karena kalau kita akan presentasi, tentunya kan kita akan mempersiapkan diri ya dengan baik. Bahan-bahan kita baca dulu, kita pahami dulu, baru kita deliver ke teman-teman kita. Ini akan akan tingkat memorisasi kita terhadap materi yang kita presentasikan, ini akan lebih kuat di dalam memori kita ya. Ini jadi melakukan presentasi, apalagi presentasinya dilakukan dengan dramatic presentation gitu ya. Jadi presentasinya sangat dilakukan dengan sangat memukau gitu ya, sangat memikat gitu ya, sangat orang itu terkesan dengan presentasinya kita ya. Ini tingkat memorisasinya akan semakin meningkat gitu ya. Jadi ini pola pembelajaran yang ingin kita lakukan ya. Jadi ada mau presentasi nggak kelas 505? Saya tawarkan, mau presentasi nggak? Kan bahan-bahannya sudah ada semua ya. Tinggal kalian menyajikan, mempresentasikan. Mau nggak nih kira-kira nih? Kan kita sambil latihan latihan menyampaikan kepada audiens materi apa yang kita pelajari, kita coba untuk deliver ke audiens. Gimana teman-teman, mau presentasi nggak? Kalau presentasi nanti kelompok. Boleh, mau presentasi ya? Ini penting, kemampuan presentasi itu penting. Penting kenapa? Karena nanti kalian juga akan memimpin sebuah tim gitu ya. Kalian akan menjadi pimpinan di dalam satu organisasi. Kalian akan menjadi pejabat ya di GJP ataupun di DCBC gitu ya, di mana kemampuan untuk menyampaikan gagasan, ide, kemudian mengendalikan diri kita ketika kita ngomong gitu ya, itu perlu dilatih, Presentasi ya, teman-teman ya. Setuju nggak? Setuju? Oke. Insya Allah setuju. Oke. Ya nanti tugasnya nanti kita sampaikan. Oke, ada yang lain mungkin, teman-teman yang lain, silakan. Oke, jadi teman-teman ini bersyukur ya bisa balik lagi ke kampus ya, untuk melanjutkan studi ya. Setelah bekerja berapa lama? 2 tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun, terus balik lagi ke kampus, dan nanti saya mendoakan ke kalian semuanya, mudah-mudahan nanti belajarnya itu lanjut terus ya, lulus di diploma 3, nanti bisa diploma 4 atau sarjana gitu ya, bisa sarjana atau bisa diploma 4, kemudian bisa banyak beasiswa untuk S2 dan S3. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang tertinggi ya, karena itu nanti akan meningkatkan kapasitas teman-teman ya, dan akan banyak, kalau kapasitas kita semakin meningkat, kita akan semakin banyak memberikan manfaat ya, baik itu manfaat
pada diri sendiri, pada keluarga, dan juga pada bangsa dan negara kita. Jadi teman-teman, ini apa namanya, ini yang harus kita syukuri bersama. Jadi saya sering gini, saya sering memikirkan yaitu ya, kondisi kita saat ini seperti ini ya, negara dalam kondisi resesi, pertumbuhan ekonominya drop, kemudian pendapatan negara kita juga mengalami penurunan yang sangat tajam. Satu sisi belanja negara kita membengkak gitu ya, membengkak karena memang kita harus apa namanya, harus membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk penanganan COVID, untuk apa namanya, untuk jaring pengaman sosial ya yang diberikan ke masyarakat, sehingga nanti defisitnya juga melebar, defisit APBN kita juga melebar. Nah itu dari sisi negara. Dari sisi misalnya di perusahaan swasta juga banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan swasta yang bangkrut gitu ya, yang gulung tikar, yang karyawannya dulunya apa namanya bekerja sekarang banyak PHK gitu ya, banyak PHK. Bahkan ada juga yang perusahaan skala internasional sampai jualan di pinggir jalan gitu ya, sampai jualan di pinggir jalan. Itu semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk supaya dapat revenue ya, dapat pendapatan, sampai jualan di pinggir jalan. Dan apa namanya, itu juga dalam rangka supaya tenaga kerjanya juga tetap bisa bekerja, tetap bisa mendapatkan penghasilan. Nah, saya membayangkan teman-teman kita yang di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang lain gitu ya, yang mereka pada kuliah, sekolah, dan pada lulus, itu akan sangat sulit untuk mencari pekerjaan, sangat sulit mencari pekerjaan. Nah, kita bersyukur kita di STAN ya, kita di STAN, begitu lulus kita sudah bisa langsung kerja ya. Ini yang harus kita syukuri ya. Ini anugerah, ya, ini anugerah. Belum tentu nanti teman-teman yang sekarang apa namanya sudah, mungkin teman-teman kalian ya yang sudah seangkatan SMA kalian yang lulus ya, sudah lulus, itu juga akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Jadi ini apa namanya, ini memang anugerah ya, anugerah untuk kita syukuri bersama. Mudah-mudahan nanti kalian apa namanya, dengan bersyukur itu nanti mudah-mudahan akan ditambahkan ya nikmat-nikmat Allah yang lain ya. Harapan saya mudah-mudahan sekolahnya tidak hanya apa namanya, tidak hanya lulus di diploma 3 tapi sampai dengan S3 nanti, sampai dengan doktor untuk teman-teman semuanya. Jadi apa yang harus kita siapkan gitu ya, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama tentu dari sisi kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris itu yang harus kita siapkan. Karena kalau dari sisi kemampuan intelektual, saya yakin semuanya, semua anak-anak STAN ini sangat apa namanya, sangat memadai dari sisi intelektualnya, sangat memadai, sangat bisa untuk bersaing dalam kompetisi dari sisi intelektualnya. Tinggal kita bekali diri kita dengan kemampuan bahasa, ya, kemampuan bahasa kita latih sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit, insya Allah nanti akan meningkat dari sisi kemampuan bahasanya. Kemudian dari sisi apa lagi? Dari sisi kalau sekarang dikenal dengan karakter gitu ya, karakter yang baik. Nah, kalau di dalam bahasa agama itu kan akhlak gitu ya, akhlak yang baik. Akhlak itu sangat menentukan. Nah, itu yang harus kita bekali juga di dalam diri kita gitu ya. Kita harus bekali di diri kita. Jadi ini yang apa namanya, yang perlu juga nanti kita mulai membekali diri ya, membekali diri. Kemudian yang berikutnya tentunya dengan ilmu apa yang akan kita pelajari bersama. Itu kira-kira teman-teman ya, teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nah, ini saya apa namanya, mengajak ke teman-teman semuanya untuk memulai
pembelajaran kita di hari ini, kita mulai dengan melihat video yang sudah saya siapkan di Google Classroom. Ya, ada 6 series di pertemuan pertama ini ada 6 series. Jadi silakan teman-teman nanti kita close untuk Google Meet-nya ini, dan kalian nanti saya minta kalian untuk melihat ya video-video yang sudah disiapkan di Google Classroom. Ya, videonya di Google Classroom ada 6 series, silahkan didengarkan ya, silahkan didengarkan. Kemudian tugasnya setelah itu nanti saya minta ke teman-teman semuanya untuk apa? Untuk membuat apa namanya? Mind map. Membuat mind map. Jadi berdasarkan pemaparan di video itu, coba dibuat mind map-nya, ya, dibuat mind map-nya. Nanti mind map-nya itu dikumpulkan hari ini juga. Mind map-nya dikumpulkan hari ini juga dan dikumpulkan di Google Classroom. Ya, dikumpulkan di Google Classroom. Jadi itu tugasnya silahkan dipelajari di video pembelajaran ya, video pembelajaran. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kita di hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan dulu? Izin bertanya, Pak. Silakan. Waktunya sampai jam berapa ya? Oke, jadi kita kan ini nanti selesai jam 10 ya, selesai jam 10. Teman-teman ada mata kuliah lagi nggak setelah ini? Siap, ada Pak. Ada, Pak. Apa tuh mata kuliah apa? AKN 1, Pak. Jam berapa? 10.30 Pak. Sampai jam 1 ya. Setelah itu ada yang lagi nggak? Ada Pak. Ada lagi Pak. Oh banyak ya. Apalagi tuh? KN. HKN. Hukum keuangan negara Pak. Oke. Jadi nanti gini aja. Berarti nanti untuk bikin mind map-nya dikumpulkan besok ya, dikumpulkan besok. Saya harapkan nanti mungkin malam nanti kalian bisa sambil mendengarkan sekarang dan juga nanti malam bisa membuat gitu ya. Jadi dikumpulkannya besok jam 8 pagi. Ya, besok jam 8 pagi maksimal. Nanti kalau ada yang mengalami keterlambatan itu itu ketahuan terlambatnya. Misalkan mengumpulkan batasnya jam 8, tapi dikumpulkan jam 8:05 atau jam 9, itu nanti siapa yang terlambat tahu gitu, saya tahu. Jadi nanti usahakan jangan telat. Itu saja ya, kira-kira ya. Silahkan melihat video, kemudian membuat mind map ya, dan juga mempelajari video pembelajaran. Oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.